Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk rekan-rekan semua. Kita coba akan lanjutkan mengenai pembahasan latihan untuk bagaimana perhitungan manual untuk algoritma backpropagation. Di sini ada sebuah kasus, sebuah soal bahwa terdapat sebuah jaringan terdiri atas 2 unit inputnya ada 2, kemudian 4 unit tersembunyi, hidden layernya, kemudian 1 unit keluaran. Fungsi aktivasi yang digunakan yaitu sigmoid biner, kemudian learning rate atau alfanya bernilai 0,01. Untuk toleransi ataupun target errornya yaitu 0,41. Jaringan yang digunakan sebagai data setnya yaitu sebuah gerbang logika fungsi XOR dengan banyaknya 4 data. Nah, di sini kita akan coba menyelesaikan satu data pertama saja untuk sampai pada proses backpro-nya. Nah, kita coba akan lakukan set perhitungan manual dari feed forward-nya, kemudian nanti pada backward-nya. Di sini untuk inisialisasi untuk random bobot dan biasnya itu dari V11 sampai V14, artinya V11, V12, V13 dan V14 nilainya sama, yaitu minus 1,2632. Kemudian V21, V22, V23 dan V24 sama nilainya, yaitu minus 1,0832. Dan V01 sebagai bobot di biasnya yaitu V01, V02, V03 sampai V04 itu nilainya sama 1,7189. Kemudian W1 sampai dengan W4 itu bobot yang akan kita hitung pada jaringan atau lapisan tersembunyinya ke lapisan output, yaitu W1, W3, W1, W2, W3 dan W4 nilainya sama 0,5440. Kemudian untuk bobot biasnya dari lapisan tersembunyi sampai lapisan output yaitu nilainya W0 minus 0,5412. Jika arsitektur jaringan syarat tiruannya kita perlihatkan mungkin sama dengan di Hangout, kurang lebihnya sama, ada 2 unit lapisan input X1 dan X2 nya, kemudian terdapat 4 unit lapisan tersembunyi hidden layer dari Z1, Z2, Z3 dan Z4. Kemudian dari unit input ke unit output itu masing-masing dari input mengarahkan satu perhitungan untuk dapatkan Z1 sebelum nanti diaktifasi mendapatkan Z1 nya, dan begitu juga untuk Z2, Z3 dan Z4. Nah, masing-masing dari unit inputnya itu nanti terdapat ada nilai bobotnya. Dari input ke hidden itu V11 sampai V14 itu untuk unit input yang X1, yang X2 nya V21 sampai V24, dan juga terdapat bobot bias dari input ke hidden. Nah, begitu juga nanti yang dari hidden layer ke output layer itu nanti terdapat 4 unit input dari hidden layer ke 1 unit di output, ya, 1 unit di output layer. Nah, kurang lebih seperti ini arsitektur jaringan syarat tiruannya. Nah, kita akan coba hitung secara manual untuk sampel dataset yang ada seperti ini sebagai latihan kita, supaya nanti kalau misalnya gunakan tools nggak bingung ataupun teman-teman paham juga bagaimana alur untuk perhitungan manualnya. Yang tahap pertama kita lakukan yaitu proses pembelajaran. Untuk proses namanya backpropagation ada 2 tahap, yaitu feed forward-nya dulu, kemudian ada backward-nya. Nah, yang pertama kita lakukan untuk menjawab ini bisa kita lakukan untuk
proses pembelajarannya ya. Ini tulisannya jelek. Proses pembelajarannya untuk epoch ya, epoch atau iterasi pertama. Nah, kita lakukan yaitu operasi pada ke hidden layer. Kita akan mencari penjumlahan terbobot untuk Zin 1 sampai Zin 4. Zin 1 yaitu V01 ditambah V11 dikali dengan X1 ya, X1 data pertama ya, kemudian ditambah dengan V21 dikali V2 data pertama ya, V2 data ke-1. Di sini ya, mungkin kita bisa lihat di arsitekturnya bagaimana proses rumusan ini bisa ada ya. Jadi V0 ini naik dari sini, V0, kemudian ditambah sigma dari perkalian XI dikali VI data pertama ya, VI data pertama. Kemudian ini didapat ada X1 ya, X1 itu yang mengarah pada perhitungan yang Zin1 yaitu V11, kemudian dikali dengan X1 data pertama ya. Nah, dapatlah ini ya, kita nilainya kita masukkan dulu. V0 nya yaitu V01 ya, V01 nya sama kebetulan 1,7189. Kemudian ditambah V11 nya yaitu minus ya, minus 1,2632 dikali dengan X11 dan ini X ya. X11 nya 0 dan X21 nya juga 0. Ditambah V21 nya yaitu minus 1,0832 kali 0 juga. Sudah pasti karena ini di perkalian 0, kita selesaikan ini dulu. Kalau bukan 0 berarti nilainya selain 0 ya, karena dikali 0 nilainya menjadi 0. Kemudian kita selesaikan ini perkalian berikutnya, maka ini karena kebetulan dikali 0 jadi 0. Jadi hasilnya sudah pasti kita bisa ketahui, yaitu 1,7189. Kemudian Zin 2 nya yaitu V02 ditambah V12 dikali X11 ditambah V22 dikali X21. V02 nya juga sama, maka ini bisa kita ketahui di awal ya, bahwa Zin 1 sampai Zin 2 sama dengan V0 nya ya, V01 sampai V04. Kita masukkan saja dulu supaya tahu step-stepnya. Ini V12 ini sama kali 0, kemudian V22 nya, V22 berarti di sini min 1,0832 kali 0, sudah tahu kita, ini 7189 ya.
Begitu juga untuk Zin 3 dan Zin 4. Nah, walaupun kita sudah tahu nih, biar teman-teman tahu rinciannya mana yang dihitung ya. Ini V03 ditambah V ya, V13 kali X11 ditambah V23 dikali X21. V03 ya, teman-teman bisa cari di sini. Kebetulan sama dengan Zin1 dan Zin2 juga, yaitu 1,7189, dan V13 nya ya, V13 nya kebetulan juga sama semuanya, 1,2632 dikali X11 nya juga 0, kemudian V23 nya ini kan V21, V22, 23, 24 ya, sama. Ini V22 ya, V22, V23 nya 1,0832 dikali 0 kali 0. Ini dikali 0, sini sama. Zin 4 juga sama, V04 ditambah V14 kali X11. Ini hapus saturannya. Kemudian ditambah V24 dikali X21. X2 data pertama, karena ini masih perhitungan iterasi atau epoch pertama untuk data pertama. V04 nya masih sama ya, V04 nya nilainya 1,7189, 1,7189, kemudian ditambah V14 nya, V14 nya min 1,2632 dikali X11 nya 0, kemudian ditambah V24 nya juga sama, min 1,0832 kali 0, hasilnya 1,7189. Nah, artinya mungkin ini teman-teman menggampangkan juga untuk proses perhitungan manualnya. Jadi selanjutnya untuk step berikutnya yaitu pengaktifannya. Untuk Zin1 kita cari menjadi Z1 nya ya, yaitu untuk fungsi aktivasinya sigmoid biner, gunakan 1/1 ditambah E ya, E pangkat minus Zin1 ya, pangkat minus Zin1, maka hasilnya 1/1 ditambah E pangkat minus 1,7189. Nah, kita tes untuk perhitungan ya, mencari E nya ya, E nya diklik dulu menggunakan kalkulator saintifik juga bisa, kemudian klik X pangkat Y nya pangkat, baru kita ketik 1,7189, jangan lupa minusnya. 189 sama dengan 0,1793 ya, kita ambil 4 digit di belakang koma dan kita bulatkan jika lebih dari 0, jika lebih dari 5 ya, maaf, jadi 0,1793.
0,1793. Oke, ini belum selesai ya hasilnya. Ini 1 ditambah 0,1793. Tinggal hasilnya ya, berarti 1,1793 ya. 1 dibagi ini 1 ditambah 0,1793 jadi 1,1793. 1 dibagi 1,1793 dapatlah 0,8480 ya. 0,8480. 9 dibulatkan jadi 10 jadi 0, satunya berpindah ke depan jadi 7 ditambah 1 8, 0,8480. 0,8480. Nah, ini begitu juga untuk Z2, Z3 nya, Z4 ya. Jadi sama 0,8480 juga. Nah, selanjutnya kita akan lakukan operasi pada output layernya. Kita mencari Y-in nya. Ini Z kita udah pada di hidden layer, kita udah selesaikan. Kemudian nanti kita coba di output layer. Nah, kita lakukan operasi ini untuk output layer. Kita lakukan pencarian untuk mencari Y-in nya. Sebelumnya kita udah dapat beberapa nilai-nilai ya. Nah, di output layer kita ketemu bobot W0 nya, kemudian kita tambahkan bobot yang mengarah pada Z1 sampai Z4, yaitu W1 sampai W4 ya. Nah, di sini kita berarti kita dalam kurung W1 dikali Z1 ditambah W2 dikali Z2 ditambah W3 dikali Z3 W4 dikali Z4. W0 nya kita lihat angkanya. W0 min 0,5412 ya, min 0,5412. W1 sampai W4 ini sama. W1 sampai W4 0,5440, 0,5440 440 dikali Z1 nya 0,8480 ditambah dengan
angka yang sama karena kebetulan sama juga, 450, 0,8480. Ini W2 kali Z2, ini kemudian W3 40 dikali Z3 0,8480. Kemudian nanti W4 juga, W4 nya juga sama, 5440 dikali 0,8480. Maka hasilnya adalah min 0,5412 ditambah perkalian antara 0,5440 dikali 0,8480, 0,4613 ya, 0,4613 ya, 0,4613 sama dengan hasil yang lainnya juga. Untuk W2 kali Z2 4613 ini minus 0,5412 minus, kemudian kita tambah 0,4613 ditambah 4613 tambah lagi 0,4613 tambah sekali lagi 613. Oke, sama dengan ini 1, 2, 3, 4 1,304 ya, 1,304 1,304. Nah, selanjutnya kita akan aktivasi ya. Aktivasi untuk mendapatkan nilai Y. Y ini hasil aktivasi dari 1/1 ditambah E pangkat minus Y in ya, Y in 1 ya, ini 1 ditambah Y E pangkat 1,304, maka hasilnya untuk E pangkat ya, E pangkat 1,304 minus sama dengan 0,2714 0,2714 1 ditambah 0,2714, hasilnya adalah 2714 berarti ini hasilnya 1 dibagi 1,2714 sama dengan ya, hasilnya 0,7865 ya, 0,7865. Nah, selanjutnya kita cari error ya. Kita cari errornya. Errornya sama dengan 0 dikurang ya,
0, dari Y ya, nilai Y 0 dikurangi Y 7865, hasilnya sama dengan ya minus tentunya 0,7865. Kita cari jumlah kuadrat errornya. Kuadrat error min 0,7865 pangkat 2, hasilnya adalah ya pangkat 2 0,6186 ya 0,6186. Nah, pada tahap feed forward ini kita akan cek apakah kuadrat errornya ya, apakah kuadrat errornya lebih kecil dari ya, apakah kuadrat error lebih kecil dari target error ya, target error ya, target error yang ditentukan atau yang diharapkan itu 0,41 ya, 0,41. Sementara untuk kuadrat errornya 0,6186, artinya kuadrat errornya masih lebih besar dari target error ya. Maka ini masih belum ya, kita masih terus lanjutkan ya. Kalau misalkan di perhitungan tersebut target error kuadrat errornya sudah lebih kecil ya, maka proses perhitungannya dihentikan untuk data set tersebut ya. Nah, selanjutnya yang kita lakukan adalah proses backwardnya ya. Kalau yang di atas sampai ini adalah proses feed forwardnya ya, feed forward. Nah, di proses ini kita akan teruskan dengan proses untuk backwardnya. Nah, proses backward kita akan cari nanti galat errornya. Galat errornya nanti ditentukan dari hasil perhitungan target pertama ya, dikurang Y kemudian dikali dengan ya 1 per ya pangkat Y in, atau bisa dibilang ini adalah hasil Y nya ya, hasil Y nya kemudian dikali 1 dikurang Y, 1 dikurang Y. Ya. Target untuk output pertama ya, yaitu 0 juga. Sini 0 dikurangi Y ya, Y nya adalah 0,7865 dikali ya 1 per 1 ditambah pangkat Y in ya, itu juga sama dengan Y ya, yaitu 0,7865 dikalikan 1 dikurang ini Y juga 7865, hasilnya adalah ya, biar cepat 0,7865 2135 ya, 0,2135.
0,2135. Hasilnya ya, ini minus 0,7865. Kita kalikan yang pertama dulu ya, nanti 7865 dikali 0,2135. Kita cari 0,7865 minus dikali 0,7865 ya. 7865 sama dengan, kemudian dikali kembali 0,2135 sama dengan minus 0,1321 ya, minus 0,1321 minus 0,1321 ya, minus 0,1321. Nah, dari galat error ini nanti kita hitung untuk delta W1. Delta W1 itu didapat dari learning rate dikali dengan galat error dikali Z1. Learning rate-nya kita lihat angkanya. Learning rate-nya adalah 0,01 ya, min 0,01 dikali galat error yang udah didapat di atas, itu min 0,1321 dikali Z1 nya adalah ya, Z1 sampai Z4 ini sama 0,8480 0,8480. Hasilnya adalah ya 0,01 dikali 0,1321 minus ya 0,1321. Hasilnya min 0,001321 dikali 0,8480. Hasilnya min 0011 ya. Min 0011 min 0,0 ya 0,0011 koma delta W nya W2 ini learning rate dikali ini juga sama ya, learning rate nya 0,01 dikali galat errornya minus 0,1321 juga dikali dengan ini Z2 ya, Z2 nya juga kebetulan sama yaitu 0,8480 ya, sama 0,8480. Maka hasilnya juga sama min 0,0011. Begitu juga untuk W3 juga akan sama, dan delta W4 juga sama 0,0011. Kemudian kita cari delta W0. Delta W0 didapat dari learning rate dikali dengan galat error. Learning rate nya 0,01
dikali dengan minus 0,1321, maka hasilnya adalah kali 0,1321 minus ya min 0,001321 min 0,001321 ya 001321. Nah, setelah delta W0 ya, setelah delta W0 kita enter dulu. Setelah delta W0 kita cari kemudian yaitu galat in 1 ya, galat in 1 yaitu hasil dari galat dikali dengan W1 ya, dikali dengan W1. Nah, galatnya adalah galat error min 0,1321 dikali W1 nya ya, W1 yang di atas W1 sampai W4 itu 0,5440 ya, 0,5440 0,5440, maka hasilnya 0,1321 minus dikali 0,5440 sama dengan min 0719 ya, min 0,0719 ya, min 0,0719 kemudian galat in 2 itu galat dikali W2 ini kebetulan sama nilainya ya, 0,1321 dikali 0,5440, hasilnya juga tentu sama 0,0719. Untuk galat in 3 juga sama, galat in 4 juga sama. Nah, setelah dapat ini baru kita aktivasi ya untuk mencari galat 1 ya. Galat satunya yaitu galat error untuk in 1 dikali 1/1 ditambah error min Z in 1 dikali ini siku 1 dikurang 1/1 ditambah E pangkat min Z in 1. Nah, galat in 1 yaitu minus 0,0719 dikali dengan 1/1 ditambah E pangkat min Z in 1 ya, min Z in 1 ya, itu nilai dari Z1 ya,
Berarti nilai dari Z1 yaitu 0,8480 ya, 0,8480 berarti dikali 1 dikurang 0,8480 ya, 1 dikurang 0,8480 sama dengan 0,152. Maka hasil keseluruhannya adalah ya 0,0719 minus dikali 0,8480 dikali ya, oke, ulangi, 9 minus 0,8480 hasilnya kita kali 0,152 hasilnya min 0093 ya, min 0,0093 min 0,0093. Begitu juga untuk galat kedua, 3 dan 4 nya, karena kebetulan angka-angkanya juga sama ya, kecuali untuk yang berbeda. Nah, teman-teman harus mencari satu persatu. Galat error untuk keempat sama min 0,0093. Seterusnya kita cari delta V ya, ini kan backward ya, backward ini berarti perambatan maju ya, secara logika alurnya feed forwardnya dari input ke output, perambatan maju, kemudian backwardnya kita balikan lagi ke input, dari output ke input. Nah, ini perambatan mundur lagi ya, perambatan mundur. Jadi feed forward, backward ya, maju mundur. Nah, setelah ini kita cari untuk delta 11 sampai delta 1 V14, kemudian delta V21 sampai delta V24 ya. Kita cari delta V11 yaitu leading rate dikali galat 1 dikali X11 ya, 11. Leading rate-nya yaitu 0,01 tadi, kemudian dikalikan galat errornya yaitu error satunya min 0,0093 dikali X11 yaitu 0. Maka sudah bisa dipastikan nih hasilnya yaitu 0 karena ujungnya dikali 0 ya. Begitu juga untuk V12 sampai ya V14 ya, ini sama dengan 0. Nah, untuk delta V21 nya sama nilainya, cuma di sini kita kalikan dengan ya, ini kalau yang V12 berarti galat 2, V13 dengan galat 3, V14 dengan galat error 4 ya. V21 ini dengan galat 1 kali X21 ya, X2 data ke 1 ya, sama nilainya juga 0 ya, 0,01 dikali
minus 0,0093 dikali 0 sama dengan 0. Begitu juga untuk V22 sampai V24 itu sama dengan 0. Kemudian kita cari delta V01 ya. Delta V01 yaitu leading rate dikali dengan relat 1 ya, yaitu 0,01 dikali dengan min 0,0093, itu hasilnya adalah 0,01 dikali 0,0093 minus ya, itu sama dengan nolnya ditambahin di depan ya, min 0,04 kali 93 min 0,93. Begitu juga untuk delta V02, karena angkanya sama, ini hasilnya juga sama ya, sampai dengan delta V04 juga sama ya, hasilnya sama. Kemudian kita cari nilai dari V11 nya ya, update nilai V11 yang ini akan digunakan untuk perhitungan epoch 1 untuk data kedua ya. V11 nya yaitu V11 lama ya, ditambah dengan delta V11 ya. V11 lamanya berapa? V11 lamanya min 1,2632 ya, min 1,2632 ya, min 1,2632 ditambah delta V11 yaitu min 0,000093 ya, hasilnya adalah 1,2632 minus ditambah ya 0,000093 minus juga sama dengan minus 1,2633 ya, minus 1,2633 minus 1,2633 ya, minus 1,2633. Begitu juga untuk V12 sampai V14 hasilnya sama ya, karena angkanya sama kebetulan. Kemudian V21 itu V21 lama ditambah delta V21 ya. V21 lamanya adalah min 1,0832 min 1,0832 ya, min 1,0832 kemudian ditambah dengan delta V21 kebetulan sama
Oke, sorry, ini delta V satu-satunya 0 ya. Oke, mohon maaf, ini 0, kita koreksi. Jadi ini saja yang salah. Oke, ini tambah 0 ya. Berarti ini 32 tambah 0. Ini tambah 0, berarti ini min 1,0832. Ya, masih kembali dengan nilai yang sama. V22 sampai V24 juga nilainya sama, masih ya, min 1,0832 ya. Nah, setelah V22 sampai V24 selesai, kita cari lagi V01 sampai V04 ya. V01 itu hasil dari V01 lama, kemudian ditambah dengan delta V01 lama, yaitu V01 lama 1,7189 1,7189 ya, 1,7189 ditambah delta V01 yaitu minus 0,000093 ya. Ini 1,7189 dikurang 0,000093 minus ya, hasilnya oke, ini bukan dikali, tambah 1,7189 ditambah oke, hasilnya 7188 ya, 1,7188 Begitu juga untuk V02 sampai V04, kebetulan nilainya juga sama ya. Kasih tahu bila saya ada salah, error ya, ada kesalahan perhitungan. Nah, setelah ini baru kita update untuk nilai W ya. Nilai W1 ya, yaitu W1 ditambah dengan delta W1. Ini W1 lama, maka hasilnya W1 lamanya yaitu 0,5440 ya. 0,5440 ditambah delta W1 yang sudah kita cari
sebelumnya ya, di atas delta W1 itu min 0,0011 ya. Min 0,0011 min 0,0011 ya, min 0,0011 akhirnya dikurang ya 0,5440 tadi ditambah 0,0011 ini minus ya. Hasilnya 0,5429 ya, 0,5429. W2 sampai W4 juga kebetulan nilainya sama ya, dan W0 nya terakhir ya, W0 didapat dari W0 lama ditambah dengan delta W0. W0 lamanya kita cek. Min 0,5412 min 0,5412 min 0,5412 tambah delta W0 nya adalah, kita lihat cek ke atas, delta W0 nya adalah min 0,001321 ya, min 0,001321 ya, min 0,001321. Mudah-mudahan saya tidak salah, kalau salah kasih tahu ya. 0,5412 minus ditambah 0,001321 minus ya, min 0,5412 ditambah min 0,001321 ya, 5425 ya, 0,5425 min 0,5425 ya, min 0,5425 oke ya, min 0,5425. Nah, sampai di sini kita sudah dapat update bobot akhir untuk perhitungan epoch ke-1, data ke-1 ya. Nah, yang selanjutnya kita coba cari nanti untuk perhitungan data kedua ya. Nah, ini perhitungan data kedua ya. Nanti kita cari epoch 1, perhitungan data kedua, gunakan update nilai bobot dari V0 ya, V11 sampai V14, kemudian V21 sampai V24, V0 nya, kemudian juga W1 sampai W4 ya, W0 nya dan seterusnya ya. Nah, sampai di sini proses perhitungan backwardnya sudah selesai untuk epoch pertama data ke-1 ya. Silakan teman-teman cek untuk latihannya apakah sama atau misalkan ada yang keliru dari saya, silakan teman-teman ingatkan.
ya. Sekian dari saya, nanti kita bahas secara langsung, bisa teman-teman kita bahas di hangout ataupun secara langsung. Dari saya cukup, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.